apa terkait dengan tiga buku ini, tiga buku yang bisa langsung ditulis secara bersama-sama rampung gitu. Itu sebenarnya bagaimana prosesnya, Prof? Kita tahu bahwa kalau trilogi yang dilipat itu kan seperti merespon sesuatu atau fenomena sosial yang terjadi secara gradual. Tapi kalau yang trans estetika itu menjadi satu buku utuh tiga gitu, tiga jilid, dan itu selesai dalam waktu yang katakanlah bersamaan. Apa yang mendasari penulisan trans estetika sehingga bisa langsung selesai tiga jilid, berbeda dengan trilogi dilipat itu, Bro? Ya, em, ya beberapa bagian dari buku itu kurang lebih ya berasal dari beberapa ini ya, dari beberapa paper makalah saya dari berbagai seminar. Nah, walaupun juga ada beberapa teks yang memang ditambahkan ditulis secara sengaja untuk ini ya, untuk membuat buku ini lebih komprehensif seperti itu begitu ya. Nah, mengapa bisa selesai sekaligus ya? Karena topik ini kan berbeda ya. Ada buku yang pertama itu terkait dengan seni rupa atau senilah, seni pertunjukan termasuk di situ. Seni pertunjukan, ada film juga di situ. Nah, yang kedua itu lebih berkaitan dengan sastra. Yang ketiga lebih berkaitan dengan konteks estetik atau konteks estetika yang lebih luas cakupannya, yaitu apa yang sekarang lebih populer dengan istilah budaya visual ya, televisi, ada film. Nah, sekarang kan ditambah lagi dengan ini, dengan IG ini ya, Instagram, YouTube, Twitter dan sebagainya. Intinya kan di dalam ketiga fenomena yang berkaitan dengan seni tadi itu, semua masalah atau persoalan estetika kan ada di situ gitu. Jadi persoalan dasar dari estetika sekarang kan sudah meluas cakupannya ya. Nah, makanya istilah trans kan kurang lebih kan menjawab hal tersebut gitu. Menjawab hal tersebut itu kan sudah sejak lama ya. Di dalam seni itu pembedaan-pembedaan atau partisi-partisi atau pembatas-pembatas, tabir-tabir lah, sekat-sekat di antara bidang ilmu itu kan sudah sekian dalam beberapa dekade terakhir ini kan sudah mulai luntur ya, menghilang gitu kan. Ya, orang berbicara mengenai apa sih bedanya seni dengan kenyataan. Orang banyak sekarang bikin seni itu berupa kenyataan gitu ya. Jalan-jalan di pasar terus kemudian menusuk tangannya, itu adalah karya seni begitu ya. Nah, apa bedanya seni dengan kenyataan gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang batas itu, tabir tadi itu kan mulai menghilang ya. Apa sih batas seni dengan politik gitu kan? Saya tidak bisa berbicara detail di sini ya. Betul. Tapi intinya di dalam banyak persoalan hidup ini sekarang sekat-sekat itu udah mulai ini ya, mulai dipertanyakan gitu. Nah, apa sih namanya kurator gitu? Kurator kalau dulu kan orang yang terlatih dalam mengkurasi sebuah karya seni gitu. Itu kan kurator. Kalau dia tidak memiliki sertifikat ya tidak bisa jadi kurator. Pertanyaan yang sama diajukan sekarang, apa sih kurator? Ya semua orang. Karena semua orang bisa mengkurasi semua karya di dalam internet misalnya kan. Nah, intinya saya tentunya tidak bisa bicara detailnya, tapi intinya itu terjadi apa yang disebut oleh Derrida itu mencairnya batas-batas gitu. Mencairnya batas-batas bidang keilmuan, mencairnya batas-batas antara tanda dengan kenyataan gitu ya, batas-batas antara seni dengan realitas, itu kan sudah beberapa dekade terjadi begitu seperti itu. Nah, mengapa buku ini bisa jadi sekaligus tadi dengan Mas Novel ya? Karena tadi itu alasannya tadi itu
karena saya merespon film dengan merespons karya seni, dengan merespons misalnya anim gitu kan ya. Terus sekarang tambah lagi lebih kompleks lagi tuh, streaming lah, kemudian game ya, itu banyak sekali tuh fenomena-fenomena itu. Ya kita sekarang bisa bicarakan semuanya karena saya kan tadi udah saya bilang generalis ya. Saya bisa bicarakan semuanya sebagai seorang generalis gitu. Nah, tetapi yang penting untuk seorang generalis menurut saya ini ya, walaupun mencoba masuk ke berbagai bidang ilmu secara komprehensif, bukan komprehensif, secara luas gitu ya, tetapi mesti ada satu yang dipegang gitu. Nah, saya sudah sejak saya di Inggris, saya diberitahu tuh oleh pembimbing saya, kamu nanti silakan nulis apapun, tapi harus pegang satu pendekatan atau bidang ilmu. Maka saya pegang semiotik. Dan semiotika itu bisa digunakan untuk menjelaskan politik, bisa digunakan untuk menjelaskan seni rupa, untuk menjelaskan televisi, Instagram, streaming, dan seterusnya. Nah, jadi walaupun saya generalis ya, tapi saya juga spesialis dalam pengertian bidang ilmu dasarnya itu, katakanlah metode ya, metode saya itu spesialis semiotik, tapi cakupan analisis semiotikanya generalis gitu. Nah ini mungkin dasar ya mengapa buku ini bisa jadi sekaligus, karena apa? Boleh dikatakan persoalan seni rupa, persoalan sastra, persoalan televisi, budaya visual yang lainnya, ya karena saya memiliki satu pendekatan yang tadi saya katakan, yang saya coba kuasai secara lebih mendalam ya, semiotika itu. Seperti sekarang nih Mas Nabil, saya lagi berusaha keras ini ya, untuk memahami satu versi lain dari ilmu semiotika ini, yaitu mengenai diskurs. Walaupun di Indonesia banyak sih orang yang interest ke sana, tapi saya tetap mencoba untuk mengembangkan menurut versi saya sendiri. Saya coba nulis di jurnal internasional dan sebagainya tentang itu ya, diskurs. Nah lagi-lagi kan sama ya, orang diskurs itu dasarnya semiotika kok gitu kan. Jadi tidak apa ya, jalan ke arah sana sih terbuka gitu. Jadi jawaban pertanyaan tadi itu kurang lebih adalah memang beberapa fenomena yang saya coba bahas di buku Transestetika ini kan dia bersifat ini ya, bersifat simultan gitu. Apa yang terjadi di seni rupa dengan terjadi di sastra itu. Saya misalnya pernah diundang di 3 acara yang berbeda ya, seminar ini. Tetapi di tiga acara yang berbeda itu semuanya itu intinya itu adalah telah terjadi lintas kultur, gitu. Mau di seni, mau di sastra, mau di televisi. Nah, itu yang saya hadapi 3-tiganya gitu ya. Nah, makanya buku ini bisa bareng hadirnya itu. Ya bareng itu artinya kan juga dalam waktu yang cukup lama juga, mungkin setahun atau 2 tahun itu ya. Begitu Mas Novel. Oke, terima kasih penjelasannya. Kemudian ini yang perlu saya tegaskan, beberapa dari pembaca juga bertanya, seorang generalis itu bagaimana cara menjaga agar tidak jatuh kepada pendekatan-pendekatan yang sebenarnya bukan merupakan keahliannya. Tetapi saya lega karena Profesor tadi sudah menjelaskan bahwa ada satu pendekatan yang dipegang teguh dari semua karya-karya Prof. Yasraf, meskipun tetap mengedepankan pendekatan yang interdisipliner. Karena belakangan ini kan yang menjadi isu di kalangan akademik adalah apa yang disebut dengan oleh Tom Nichols sebagai the death of expertise. Jadi itu yang mengkhawatirkan banyak orang. Jadi seolah-olah keahlian, ada satu kekhawatiran kalau orang generalis itu bisa jatuh pada yang disebut dengan matinya kepakaran itu tadi. Tapi Prof. Yasraf
telah menjelaskan posisinya tersendiri. Dan yang sejauh yang saya baca, karya Profesor ini sebenarnya bukan merupakan satu jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di dunia realitas, tetapi lebih ke mempersoalkan realitas itu sendiri secara mendalam dan mengajak kita berpikir bersama-sama. Saya membacanya selalu mendapatkan ilham atau insight yang demikian. Jadi memang ada tawaran-tawaran pemikiran, tetapi sebenarnya yang paling pokok yang sering saya jumpai adalah mengajak kita berpikir bersama tanpa menggurui, tanpa mendikte bahwa ini adalah satu jawaban atas persoalan A, B, C misalnya. Nah, itu bagi saya juga bisa dibaca sebagai langkah untuk menghindari apa namanya matinya kepakaran itu tadi, karena bukan pakarnya, jadi tidak mencoba untuk menyediakan resep yang siap saji untuk satu problem tertentu gitu. Kecuali itu berkaitan dengan semiotika misalnya. Ini yang bagi saya cukup melegakan gitu, karena orang-orang ini tanya, Prof, kalau sudah ngomong banyak tema, itu biasanya yang dipertanyakan adalah posisi dari seorang penulisnya gitu. Tapi saya mendapatkan konfirmasi yang melegakan, dan ini merupakan jawaban yang sebenarnya dinanti oleh beberapa pembaca Profesor yang selama ini mempertanyakan itu juga gitu. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir, mungkin karena live IG ini tidak lama durasinya, apa namanya, bagaimana cara Profesor ini merawat stamina menulis dan membaca, karena sempat jenengan cerita ketika saya silaturahmi ke Bandung bahwa kadang-kadang atau bahkan sering ketika pulang dari ITB begitu masih menyempatkan membaca buku barang 2-3 jam